Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai 11. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpi biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, beberapa lama lagi. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membajiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Doa dan pergumulan. Doa dan pergumulan. Mazmur ini pada awalnya merupakan seruan Daud kepada Tuhan, karena dia berada dalam situasi yang menekan fisik, emosi, dan rohaninya. Disebutkan Daud minta kesembuhan kepada Tuhan. Dia merasa bahwa jiwanya tertekan dan para lawannya adalah dekat dia untuk melakukan kejahatan kepadanya. Lebih daripada itu, Daud gentar jikalau segala yang dialaminya adalah karena Tuhan murka dan menghukum dia. Situasi yang menekan ini membuat malam-malam yang dilaluinya penuh dengan ratapan dan keluhan. Sampai-sampai matanya seakan-akan rabun untuk air mata. Sebuah kesedihan yang sangat menekan dirinya, begitu rupa
Namun di tengah pergumulan itu, Mazmur ini ditutup dengan sebuah pengharapan bahwa Tuhan akan mendengar keluh kesah dan seruan doa Daud. Tuhan akan menolong dan melindunginya dari orang-orang jahat, bahkan membuat mereka malu. Apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini? Pertama, mendekatlah kepada Tuhan ketika kita dalam pergumulan, bahkan ketika kita merasa bahwa apa yang kita alami karena Allah sedang murka dan menghukum kita. Jangan malah kita makin menjauh dari Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan apa yang kita rasakan dan permohonan kita kepadanya, karena Dialah yang menjadi sandaran dan pengharapan kita dalam situasi yang sulit. Bahkan jika Allah memang sedang murka karena dosa kita, maka kemana lagi kita akan lari kecuali kepada Allah untuk memohon pengampunan dan belas kasihan. Kedua, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Walau kita pergumulan dalam situasi sulit tersebut, pengharapan dalam Tuhan bukan ditaruh pada situasi sulit yang berbuat jadi baik, tetapi pada Allah yang tidak meninggalkan kita, yang memperhatikan dan mendengar seruan doa kita. Pada akhirnya, pemazmur belajar memahami akan penyertaan Tuhan dan menantikan pertolongannya. Ketiga, memiliki persekutuan saudara seiman yang saling membangun dan menguatkan di dalam Tuhan. Jangan sampai persekutuan saudara seiman malahan berubah menjadi lawan yang sangat sulit, menghakimi dan juga mencela sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian yang dialami oleh pemazmur. Sekalipun ini pemazmur mengalami pada zamannya, tetapi sampai saat ini juga pasti semasa kita ada di dalam dunia mengalami berbagai macam cobaan. Bahkan kalau kita melihat apa yang dialami oleh pemazmur, begitu sulit hidupnya, begitu dia berada di titik yang paling bawah, sehingga ia menyadari bahwa hanya satu tempatnya adalah mengadu kepada Allah. Itulah sebabnya pemazmur sampai saat ini relevan, karena semua orang-orang yang telah mengalami penderitaan tidak ada jalan keluar selain daripada bersandar kepada Allah. Jika keluar daripada itu, maka pasti orang itu tidak mampu untuk menghadapinya. Sehingga kalau kita melihat ada banyak orang yang bunuh diri, mengambil jalan pintas. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang menguatkan kita untuk menghadapi persoalan dan masalah hidup. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita datang kepada Tuhan. Segala sesuatu persoalan yang kita hadapi, kita akan meletakkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pertolongan dan memberikan jalan keluar bagi kita, sehingga bisa kita melewati masa-masa yang sulit itu, dan yakin pasti Tuhan menolong dan memampukan kita. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu bagi kami. Saat ini mungkin ada banyak persoalan yang kami alami masing-masing, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami tetap setia di dalam keadaan dan kondisi kami saat ini. Mungkin kami bergumul tentang orang-orang yang membenci kami. Mungkin kami bergumul tentang pekerjaan. Mungkin kami juga bergumul tentang ekonomi kami. Mungkin juga banyak hal yang kami gumuli. Tetapi kami percaya di dalam pergumulan itu, Tuhan Yesus ada untuk menolong kami.
Jawab kami, jangan biarkan kami semua orang yang ada di sekeliling menyertawakan kami. Tetapi buatlah semua orang yang ada di sekeliling kami heran, karena ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.